Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Shalihin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fil aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Sholih dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib orang tersebut di dunia dan di akhirat. Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang muslim. Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis ini sudah dijelaskan bahwa seorang muslim itu sangat dilarang keras untuk menyebarkan, menampakkan, dan memperlihatkan aib saudara sesama muslimnya. Seperti contohnya, ketika seseorang itu memiliki teman atau sahabat yang sudah berhijrah dan sudah memutuskan untuk memakai hijab, dan dahulu seseorang tersebut. Penjelasan dari dalam hadis ini sudah dijelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim sangat dilarang keras untuk memperlihatkan, menyebarkan, dan mempertontonkan aib sesama muslim. Seperti contohnya ketika kita memiliki teman atau sahabat yang sudah memutuskan untuk berhijrah, memakai hijab, lalu kita memiliki foto-foto dahulu ketika teman kita tidak memakai hijabnya. Kemudian kita justru memposting foto kita bersama teman kita yang belum memakai hijab itu di media sosial. Padahal saat ini teman kita sudah memakai hijabnya. Itu salah satu bentuk menyebarkan aib sama muslim. Lalu kemudian hikmah apa yang dapat kita terima ketika kita menutup aib sesama muslim? Hikmahnya akan berimbas kepada diri kita sendiri, yaitu Allah juga akan menutup aib kita baik di dunia, di depan orang-orang maupun di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kita selagi kita mau menolong saudara kita, khususnya saudara muslim. Jadi hendaklah kita menolong atau memberikan kemudahan kepada saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk selalu mencari ilmu dan memperbanyak ilmu, karena dengan ilmu-ilmu itu kita akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ilmu di sini tidak hanya mencakup ilmu umum saja ataupun ilmu agama saja, tetapi ilmu yang dimaksud di sini adalah menyeimbangkan kedua ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, karena ilmu umum akan memberikan kita kemudahan di dunia dan ilmu agama akan mempermudah jalan kita menuju akhirat nanti. Jadi sudah jelas kesimpulannya bahwa di dalam hadis ini Allah memerintahkan kepada kita 3 perkara. Yang pertama yaitu menutup aib sesama muslim. Yang kedua, memberikan pertolongan dan kemudahan kepada sesama muslim yang mengalami kesusahan. Dan yang terakhir yaitu Allah menyuruh kita untuk selalu mencari ilmu dan memperbanyak ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahu Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah
memuliakan tamu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasannya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Islam atau Rasulullah menyuruh umat muslim terhadap 3 hal. Yang pertama yaitu tidak boleh menyakiti tetangganya. Jadi kita sebagai umat muslim harus saling menghargai tetangga, tidak boleh sampai menyakiti hati tetangga kita. Karena apa? Karena sesungguhnya orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Walaupun kita memiliki saudara, namun ketika kita ada masalah, ada bencana, pasti orang yang pertama kali dan orang yang paling dekat menolong kita adalah tetangga. Maka dari itu hendaklah kita menghargai tetangga kita. Kemudian yang kedua yaitu memuliakan tamu. Memuliakan tamu sangat ditekankan dalam Islam. Hendaklah ketika kita menerima tamu, kita menyambutnya dengan baik, seperti memberikan hidangan kepada tamu sesuai dengan kemampuan kita, kemudian memberikan minum sesuai dengan kemampuan kita, dan mempersilahkan tamu kita atau memberikan tempat kepada tamu kita, tempat yang baik sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu umat Islam diminta atau dianjurkan untuk berkata-kata yang baik agar tidak menyakiti hati orang lain, berkata-kata yang bermanfaat bagi orang lain dan tidak memunculkan kemudaratan atau permusuhan. Kemudian kalau tidak berkata baik, hendaklah diam. Kenapa diam? Karena mungkin dengan diam itu akan menyelamatkan kita dari kata-kata yang salah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.